Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfika dengan NIM 199204215 dari Prodi Pendidikan Akuntansi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan istilah bisnis sebagai tugas pengganti final di mata kuliah Bahasa Inggris. Yang pertama itu serious and funding. Putaran pertama pembiayaan yang diterima oleh para pemula dan bisnis dari perusahaan modal venture. Yang kedua yaitu venture kapitalis, investor yang menyediakan modal untuk bisnis yang berada pada tahap awal atau mencoba membantu usaha kecil yang ingin berkembang. Yang ketiga, angel investor, kategori individu yang menyediakan modal untuk perusahaan baru atau bisnis dalam pertukaran utang konversi atau ekuitas kepemilikan. Yang keempat, insurance claim, permintaan formal kepada perusahaan asuransi yang mendesak untuk memberikan kompensasi yang menutupi kerugian yang ditimbulkan oleh seseorang yang berdasarkan kebijakan tertentu. E-kommersi, suatu kegiatan perdagangan jual beli yang dilakukan melalui media elektronik yang umumnya saat lebih ditujukan pada media online alias melalui internet. Yang keenam, value add menggambarkan proses penambahan nilai yang dilakukan perusahaan terhadap produk atau layanan sebelum ditawarkan kepada konsumen. Yang ketujuh, action plan. Action plan merupakan suatu rencana terperinci tentang tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang kedelapan, brainstorm. Brainstorm dikenal sebagai curah pendapat, yaitu semacam metode kreatif untuk mencari penyelesaian masalah dengan cara mengumpulkan gagasan secara spontan. Yang kesembilan, price point. Istilah price point sering muncul dalam kegiatan bisnis terutama yang berkaitan dengan industri retail. Price point adalah harga eceran yang disarankan dari suatu produk. Cash flow. Cash flow adalah suatu laporan keuangan di mana berisi tentang informasi penerimaan dan pengeluaran kas dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. Yang ke-11, business plan, sebuah dokumen yang digunakan untuk mendeskripsikan rencana bisnis termasuk tujuan untuk 3 hingga 5 tahun ke depan. Balance sheet, rincian transaksi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Yang ke-13, startup, digunakan untuk menggambarkan sebuah bisnis baru biasanya dalam beberapa bulan atau tahun pertama beroperasi. Yang ke-14, forecast, sama seperti ramalan cuaca yang prediksikan cuaca yang akan terjadi, begitu juga ramalan bisnis. Yang kelima, marketing. Marketing merujuk pada kegiatan promosi sebuah produk atau layanan. Promosi ini bisa dalam berbagai bentuk seperti iklan, pengiriman email pada konsumen, membagikan poster atau brosur, serta melalui media sosial untuk lebih terlihat pada konsumen. Yang ke-16, OSP, unique selling proposition, dari produk atau layanan sebuah perusahaan. Dengan kata lain, USP bisa dikatakan sebagai keunikan yang membuatnya berbeda dengan produk lain. HR merupakan singkatan dari Human Resources atau sumber daya manusia SDM. HR merupakan bagian dari sebuah perusahaan yang bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan karyawannya. Yang ke-18, rekrutmen atau rekrutmen adalah proses merekrut karyawan baru. Kini ada perusahaan yang bertugas mencocokkan pemberi pekerja dengan calon karyawan yang disebut dengan rekrutmen agen perekrutan. Yang ke-19, brand atau merek merupakan istilah yang diberikan untuk nama perusahaan serta atribut perusahaan tersebut dengan memiliki keunikan tersendiri. Yang ke-20, public relation, posisi dalam bisnis yang dikhususkan untuk berkomunikasi dengan pers. Yang ke-21, minus, catatan yang bersihkan rangkuman selama rapat berlangsung meliputi hal apa saja yang dikatakan dalam rapat, apa saja hal yang disepakati. Yang ke-22, call, panggilan telepon dari sales representatif, perwakilan perusahaan kepada calon konsumen yang belum pernah berhubungan dengannya. Call memiliki tujuan untuk mempromosikan atau menjual produk kepada mereka. Franchise, jenis lisensi yang perlu diperoleh oleh pemegang waralaba
untuk memiliki akses dan kontrol atas cara kerja bisnis. Taken holds individu-individu yang dipengaruhi oleh operasi kebijakan dan tujuan perusahaan bisnis. Yang ke-25, network, nilai total bisnis Anda atau aset yang melebihi kewajiban adalah kekayaan bersihnya. Yang ke-26, guarantee, aset yang ditawarkan meminjam sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman untuk memperoleh pinjaman. Yang ke-27, lien. Lien memberi kreditor hak hukum untuk menyita aset debitur yang menggunakan hasilnya untuk melunasi hutangnya. Yang ke-28, article of association, dokumen yang menetapkan peraturan bersama dengan misi dan tujuan perusahaan. Yang ke-29, relation, penjualan bersih yang dihasilkan oleh suatu perusahaan tidak seperti laba yang dihasilkan setelah biaya residual dihilangkan. Yang ke-50, banking fraud, praktek. Yang ke-30, banking fraud, praktek ilegal yang dilakukan oleh individu atau organisasi untuk secara tidak etis mendapatkan uang dan aset lain dari bank atau lembaga keuangannya. Baiklah, itulah hasil presentasi 30 istilah bisnis pengganti final bahasa Inggris. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.